Setiap yang tergores di dalam hati ada 3 cara untuk menyampaikannya. Ya. Yajulu bisadri minal ma'ani. 1 al-musawah. Al-musawah wahya ta'diyatul makna muradi bi ibarat. Jadi musawah itu adalah dengan musawah itu menyatakan maksud dengan pernyataan yang sesuai, ya, dengannya, berarti menyatakan maksud yang sesuai dengannya. Kan suara hati, ya. Bagaimana? Yaitu menurut ketentuan yang berlaku baik secara adat, ya, kebanyakan manusia. Ya. Dalam contoh, wa iza ra'aital ladzi yahuduna bi ayatina fa'arid anhum. Itu surat apa tuh? Ada ingat? Ada ingat surat itu? Wa iza ra'aital ladzi yahuduna bi ayatina fa'arid anhum. Jika kau melihat orang-orang yang mencemoohkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Artinya jangan meleladani cemoohan mereka. Itu ada maksud di sana. Apa maksudnya dalam ayat itu? Jika kau melihat orang-orang yang mencemoohkan ayat-ayat kami, itu Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Maka kata Allah, maka berpalinglah dari mereka. Berarti apa arti berpaling? Tidak perlu melawan, tidak perlu melayani, betul? Atau kalau kita berjalan, umpamanya Amir berjalan, itu berkata Bu Seklur, kalau kan itu dapat bini je bini leh katanya. Padahal dia bercemooh berarti. Kenapa dia bercemooh? Kenapa? Kesalnya, suara hatinya, betul? Suara hatinya. Kalau kan itu bini yang cak cuma bini. Tak perlu Amir Melayu. Mangang urus surat, tak penting. Lewat saja dengan qaulu salam. Itu suara hati loh yang disampaikan. Jadi Allah mengajarkan kita sampai sedetil itu kepada manusia. Betul? Ada enggak orang mencemooh kita seperti itu? Ada ya? Banyak ya? Banyak. Ya. Percuma aja kau S1-nya. Betul? Percuma aja kau S1. Itu maksudnya apa? Memuji atau mencemooh? Mencemooh. Percuma aja S1, saja saya tidak sekolah, gaji 2 juta. Percuma aja kau S1. Dia tak ngomong. Di mana kerja? Di jual tapai. Dia hanya ngomong percuma aja S1. Betul? Suara hati. Maka dibilang apa tuh ijaz ma yajuzu fi sadri. Bagaimana caranya menyampaikan suara hati? Ada dengan 3 cara. 1 dengan musawah. 1 dengan cemooh. Mudah-mudahan kita tidak masuk di cemooh ya. Cemooh ya. Lalu ijaz, al-ijazu wa huwa ta'diyatul makna. Ya. Bi ibarat nakisah anhu. Kita coba ijaz. Dengan ijaz yaitu menyatakan maksud tadi juga tapi dengan cemooh, menyatakan maksud dengan pernyataan yang kurang daripadanya tetapi cukup memenuhi maksud. Pernyataan maksud yang kurang daripada tapi cukup untuk maksudnya. Apa contohnya? Innamal a'malu binniyah. Ini yang dibilang tadi qasar namanya. Meringkas. Hadisnya kepanjang. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli amri ma nawa faman kana hijratu ilallah wa rasul. Sampai mutafaqun. Panjang loh. Tapi disampai innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal-amal yang terhitung sah hanyalah dengan niat. Sikit. Padahal hadisnya
Siapa yang sesungguhnya amal-amal yang terhitung hanya sah hanyalah dengan niat. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, dia sampai pada Allah dan Rasul. Siapa hijrah karena urusan dunia, dia dapatnya dunianya, betul? Tapi di sini sampaikan hanya innamal a'malu binniyah saja. Berarti udah mewakili seluruh pekerjaan, betul tak? Jadi amal itu apa bahasa Arab? Bahasa kita ini apa amal itu? Amalah. Sama ndak amal itu dengan fa'ala? Perbuatan yang dihitung kerja amal. A'malah. Jadi pekerjaan itu disebut amalan soleh. Soleh itu bahasa Arab. Bahasa kita itu apa tuh Bu RW? Baik. Jadi kapan dia jadi amal soleh? Duduk disebut soleh, berarti baik. Boleh tidak duduk kaki di atas meja? Berarti tidak amalan soleh. Boleh tidak pakai lipstick jadi amalan soleh? Boleh. Gimana cara pakainya? Pakai apa tadi? Hanaswi lagi. Betul? Berarti yang soleh itu dengan rapi, betul? Makanya jadi ibadah loh. Sisir rambut, coba tengok rambut Pak Haji pagi kok. Ya Allah rapinya. Lanyau loh. Lanyau loh. Inggap lalap terkapar lalap tuh. Lanyau. Belesek lalap. Namanya Piramli. Apa Piramli itu kemarin? Pria berambut licin. Nah, ini soleh loh. Jadi baik amal loh. Soleh loh. Senyum soleh. Betul? Apa senyum soleh? Ikhlas. Tidak soleh loh. Ibadah kena soleh jadi ibadah. Jadi solat yang jadi ibadah yang soleh. Berarti tidak boleh Allah. Tidak boleh. Memang gigit kita. Bisa. Ada kan? Ada. Duduknya duduk ik'a lah. Duduk di atas kedua tumit. Baik bersela atau berbersih. Tak sah solatnya. Itu soleh ya. Yang kau tahu wajib sujud 7 ya. Udah tahu ya 7 dulu kan ya. Hidung dengan telapak tangan kanan, kiri, lutut kanan, lutut kiri, ibu jadi kaki kanan, ibu jadi kaki. Ini duduk sujud begini kaki belakang, melepok. Pok takal lepok. Kan ada lagu tu kan? Tidak sah sujudnya. Ya. Tidak sah sujud, tidak sah salat. Jadi dia mewakili loh. Innamal a'malu binniyah jatuh ke qasar lah. Ya. Itu namanya ijaz, ya, ijaz. Maka fa iza lam tafi bil aradi samiyya ihlalah. Ada tadi kalimat sikit. Jika tidak memenuhi tujuan, maka itu disebut ihlal. Kalau innamal amalu binniyah ada tujuannya. Sesungguhnya pekerjaan yang sah itu hanya diawali dengan niat. Ada tidak kalimat yang tidak ada tujuan? Apa contohnya? Pak coba lihat contohnya. Hilal, apa hilal itu? Merusakkan. Wal aisu khairum fi dilal. Linnuli mimman asa kaddah. Dan hidup itu lebih baik dari bawah. Dan hidup itu lebih baik di bawah naungan kebodohan daripada orang hidup dengan susah payah. Hidup lebih baik di bawah naungan kebodohan daripada hidup dengan penuh kesusahan. Apa maksudnya? Ancang je hidup ini. Dan hidup itu lebih baik di bawah naungan kebodohan daripada hidup dengan susah payah. Apa maksudnya, Bu?
Lebih baik hidup jadi orang bodoh daripada kalau kan hidup jadi susah. Kenapa? Karena jadi orang bodoh, orang idiot, dia makan terus kerjanya lah. Tidak perlu kerja. Betul? Lihat kalian pernah nengok. Apa ciri-ciri orang bodoh? Kita belum buka lagi bab. Besok di bab apa ya? Yang pirasat. Rambut yang sangat lunak, sangat lembut, tanda bodoh dan kurang akal. Lembut loh, datang angin dihembus angin loh. Kalian coba tengok orang-orang yang bodoh, sangat bodoh tuh kepalanya besar lah. Rambutnya lembut sekali. Dia hembas angin lah. Ya, tidak. Itu tanda kurang akal. Jadi lebih baik hidup jadi bodoh, ya, lebih baik hidup di bawah naungan jadi bodoh daripada hidup penuh dengan susah. Berkeringat setiap detik. Nak makan berkeringat, nak minum berkeringat. Apa maksudnya? Ya. Susah. Beranak berkeringat, betul tak? Buat anak berkeringat, betul tak? Ketawa pula dia. Kayak pernah buat anak pula. Beranak berkeringat, bekerja berkeringat, betul? Tapi yang tidak dibawa kemiskinan, dia kerja dengan santai, hasilnya banyak. Nah, tuh. Itu kan merusak semuanya, betul? Merusak. Hidup bodoh merusak. Hidup miskin merusak. Nanti ada hidup kalau kemiskinan, itu dia. Tapi tidak sebut. Lebih baik engkau tak hidup daripada hidup miskin. Cuma ada disebut. Lebih baik kau jadi orang bodoh daripada hidup jadi orang miskin. Berarti apa dalam Islam tuh? Kita tidak boleh hidup miskin loh. Miskin itu maklum bih, betul tidak Mustamir? Apa asal katanya? Miskin tuh sakana. Sakana, sakinah sama loh. Betul? Apa sakana? Sikin. Pisau loh. Ayam yang sedang meronta-ronta, kena sikin, dia diam. Jiwa yang sedang berkobar itu, emosi yang bergejolak, menikah sikinah. Maka nikah salah satu cara untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Paham? Sakanah jalan di tempat. Miskin orang pelaku jalan di tempat. Maka Islam menganjurkan kita tidak boleh hidup miskin. Kalau begitu tidak boleh hidup di tempat. Wajib bergerak. Ambil duit di jalan-jalan tuh loh. Di jalan itu banyak duit berserakan. Betul? Bagaimana caranya? Keluar dari sarangnya. Maka ada syair. Bapak lupa nama syairnya. Ya. Pagi-pagi telah keluar burung itu dari sarangnya. Di Kampar ada namanya burung pipit. Tahu burung pipit? Kecil lah. Merah. Dia bersarang di batang padi yang telah dituai. Ternyata dia dapat satu butir buah buah beringin. Hidup dia satu keluarga. Tapi jam 5 subuh udah keluar dari sarangnya. Mencari makan. Betul? Sekarang manusia anaknya 4 loh di rumah. Udah jam 6, udah jam 7 pagi dia masih baca Al-Quran. Tapi tak sampai dari alif, tak sampai ke ya, baca satu huruf. Maka miskin dia. Paham? Jadi miskin itu kita yang buat. Setiap yang keluar dari rumah tidak akan pernah hidup miskin loh. Wajib keluar dari sarang. Maka berpagi-pagi pantasiru fil ard, betul? Bertebaranlah kamu mencari rezeki. Bagaimana duit di jalan itu mengambilnya agar masuk pada kita? Ada modal 50.000. Cukup. Pergi ke SPBU. Baga nih, kalau orang Sumbar ya, berapa dapat minyak pertalite 50.000? Berapa kira-kira? Ada 3 liter, 4 liter? Kita anggap 4 liter. Betul? 4 liter jangan dijual 4 liter, tapi dijual per botol jadi 5, betul? Kita jual botol tapi tidak penuh. 13.000, betul? Betul tidak? Berarti mengambil duit di jalan-jalan. Betul? Apalagi tak ada duit. Modal KTP, KTM, kartu mahasiswa. Pergi ke grosir. Bang Haji,
Panggil Haji, muliakan. Sebab konsep politik Rasul Islam itu puji, betul? Alhamdulillah, betul? Bismillah. Siapa namanya? Pak Haji Saparudin Lambok. Lalu apa? Alhamdulillah Pak Haji. Assalamualaikum Bang Haji Saparudin Lambok. Ambo mahasiswa, nambo ambo Icus. Siapa Icus tuh? Suci Bang Haji. Kan ketawa di akhirnya, betul? Lalu apa? Saya ini mahasiswa, udah semester 5 mau menyusun, tapi kiriman orang tua tuh kadang kurang nampaknya Bang Yanda. Apa maksudnya? Boleh enggak saya bantu jual rokok-rokok nih? Tapi saya enggak ada duit, cuma saya ada jaminan. Saya titipkan kartu mahasiswa saya, ini KTP saya. Minta redo Bang Haji, saya bantu jual. Berapa rokok nih? Sebungkus? Kalau Starmil berapa? Pernah? Rokok terserah lah. Kalau Sempurna berapa? Ibaratnya 25.000. Ya, kan ada bandrolnya? Ada bandrol ya. Jual normalnya kan dapat tuh. Saya bantu jual rokok. Tinggal jalan buat kantong loh. Maka orang cari mana? Cari piti. Rokok. Kadang dijual cuma kacang atung. Kadang dijual godok bagulo, salak lauk, balila, betul? Dia mengambil duit di mana-mana lah, betul? Kalian tahu, dia hanya cuma jual godok bagulo, salak lauk, tapi anaknya sampai doktor lah. Bapak bertemu lah. Kalian boleh jalan nanti di jalan sekitar Jalan Melati sampai hari ini. Nenek tuh masih jual sayur loh. Jual sayur, digendong sini. Bapak kan orang suka komunikasi. Dan bapak setiap ke pasar, bapak tanya loh. Ya, dengan opung-opung tuh. Opung, udah berapa lama jualan kamu? Itu nanya ini gini. Karena dijual cuma daun bangun-bangun. Daun bangun-bangun ya ini? Iya. Obat ini. Obat orang setelah melahirkan. Berapa nih? Ditanam di rumah. Sampai bapak minta loh. Pak tanam di rumah pak. Tuh Pak tanya, anak-anak gimana Pung? Alhamdulillah yang satu udah dokter, satu lagi sedang, satu lagi kuliah sini. Tak ada anak yang menganggur loh. Dan anaknya melarang untuk dia jualan di situ, betul? Tapi dia tak pernah tidur di dalam sarangnya. Pergilah ke rumahnya, gedung. Dia hanya jual sayur. Keluar. Tak ada yang miskin lah. Kenapa umat Islam banyak miskin? Karena tak mau bergerak, tak mau keluar dari sarang. Maka dihina, lebih baik engkau jadi orang bodoh daripada hidup penuh miskin. Tak ada yang miskin. Apalagi kita, betul? Apalagi kita di sini. Keluar dari sarang pagi-pagi, coy, hari ini mie rebus. Ada yang pesan? Betul? Tinggal cek di WA group. Sedang masak mie goreng ala Bandung. Apa? Bangkinang Ujung. Betul. Bapak coba masak mie goreng itu pakai apa? Pakai kentang, pakai wortel, ya. Pakai kentang, pakai wortel lah. Potong kecil-kecil. Ternyata enak. Tinggal bentar pacar bapak, tadi pagi minta lagi, buat lagi bang. Besok buka warung Naudir Cup. Warung Pak Ridwan. Itu dia. Enak rupanya ya. Mie goreng. Tapi caranya gimana? Potong-potong bawang merah, bawang putih, disingai. Tahu disingai? Kasih minyak 5 tetes saja. Udah wangi, pecahkan telur 3 buah. Aduk di situ, aduk. Sehingga telur dan apa tuh menyatu bulat-bulat seperti ini. Isi air 1 gelas saja. 1 gelas saja bisa 2 loh mie gorengnya. Betul? Masukkan dulu. Dan itu kering dia. Enak. Tinggal jual. Betul? Jadi loh. Makanya kawan-kawan kita dari Jawa, dia bisa menarik duit anak-anak TK dan SD itu dari kantongnya. Betul? Betul tidak? Gimana caranya? Kreatif, keluar dari sarangnya. Tidak salah lauk godok bagulo. Kadang cuma bambu, kadang cuma
Balon dibulat kecil-kecil, dikasih tali, dan loncat. 1.000 satu, betul? Duit lah. Siapa yang miskin? Yang tak mau keluar dari sarangnya. Wal ais khairu fid dilal lin nuri mimman asad kada. Lebih baik Anda hidup di bawah kebodohan, kedunguan daripada hidup miskin. Ya. Seperti itu ya. Itu namanya masuk dalam kajian ijaz ya. Kan semua itu suara hati yang tersembunyi di hati. Lalu wal itnab. Apa itnab? Wa huwa ta'diyatul ma'na. Ta'diyatul ma'na. Ijaz ta'diyatul ma'na bil ibarah naqisah. Ya. Kalau itnab ta'diyatul ma'na bil ibarah zaidah. Zaidah tambahan. Kalau ijaz tadi ta'diyatul ma'na murad. Ya. Apa dia zaidah? Tambahan ya. Dengan apa? Faidah. Berarti itnab yaitu menyatakan maksud dengan pernyataan yang melebihi beserta adanya faidah atau kelebihan daripada yang dimaksud itu. Contoh, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaibah. Ya penguasaku. Sebab kadang-kadang Rabbi masih ada diartikan Tuhan. Pada Rabbi penguasa, menguasai, memelihara, yang maha mencipta. Boleh diartikan Rabbi ini, wahai zat yang menciptakanku, wahai zat yang menguasaiku. Inni wahanal azmu minni, sesungguhnya aku ya, wasta'ala ar-ra'su syaiban, telah lemah tulang-tulang tubuhku dan rambutku telah beruban. Apa maksudnya itu? Hai zat yang telah menguasai jiwaku, sesungguhnya aku telah lemah tulang dan tubuhku dan rambutku pun telah beruban. Apa maksudnya kira-kira? Dah tua ya. Berarti dia telah tua. Tidak sanggup lagi rasanya berjalan di kakinya. Berarti sudah mulai hidup pasrah. Kalau bukan dengan kasih dan sayangmu ya Allah, aku tidak sanggup lagi berdiri di atas tulang punggungku. Berarti sangat rapuh. Dan itu terjadi pada saat orang yang muda, bukan orang tua saja. Kapan itu terjadi? Saat putus asa. Jadi ketuaan, siapa yang putus asa berarti dia sama dengan orang telah tua rangka. Hidup tidak boleh putus tidak boleh putus asa. Ini baru diputus cinta, lebih baik aku mati. Lebih pula dari orang tua, lemah tulang belulangnya, maka berjalan lunglai. Nah, apa masalah? Nah. Makan enggak. Sepeda enggak. Sepeda mini etek lah. Kenapa? Mini. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi menunjukkan dia telah tua. Maka ziyadah di situ adalah ya, menambah ya. Apa yang ditambah? Tidak ada gunanya. Maka disebutlah ta'wil. Ya. Ta'wil itu arti sama dengan bertele-tele ya. Dikatakan bertele-tele jika penambahan itu tidak tertentu, tidak khusus. Jadi tidak ada gunanya. Apa soal bilang aja kan, aku udah tua loh. Betul? Kan selesai dia. Tapi dia bertele-tele menyebutnya. Dia bilang tulang-tulang ya, lemah, tubuhku ya, rambutku telah beruban. Apa salah sebut? Allah gaek. Kan selesai masalah. Wahai gaek, gitu selesai. Kita dipanggil wahai yang telah beruban. Kan tak perlu lagi dipanggil. Kan bilang gaek siko ya. Apa maksudnya? Ya. Sampai situ. Ada yang ragu kita kira-kira. Ta'wil itu tadi ya. Dan dikatakan haswa ya, sisipan jika penambahan itu tertentu.
contoh takwil. Wa alfa qaulaha kizban wa mainan. Wa alfa qaulaha kizban wa mainan. Dia mendapati perkataannya itu bohong dan dusta. Dia mendapati perkataan itu bohong dan dusta. Apa bohong dan dusta dimaksud itu? Karena salah tambah ya. Nah, dia kadang belum beruban, tapi dia berucap berarti dia berbohong. Berarti dia petanda putus asa sebenarnya. Karena ada bohong di sana. Ada bohong. Jadi mudah kita nanti. Makanya, dan itu semua suara hati lah. Betul tidak itu suara hati? Dibilangnya bibirnya merkah bak delima. Bibirnya merkah bak delima. Merkah delima. Bagaimana bibirnya merkah bak delima? Delima tahu delima? Merah merkah bak delima. Kayak apa buah delima tuh? Merah. Bentuknya macam mana? Bulat. Lalu ada apanya di ujung buah tuh? Warna hitam. Terbuka. Terbuka. Berarti bagaimana bentuk bibirnya? Di ke atas sedikit. Katanya itu al-mambudui nama itu. Jadi memang ada bibir manusia itu seperti itu. Ya, kalau digambarkan berarti ada ya. Ininya tuh kayak gini ya. Ini ya. Bibirnya ada loh. Dan itu tanda loh. Betul? Sangat dirindukan oleh laki-laki pejantan tangguh. Kan bibir tak kulai. Mana bisa? Bibir bak merkah delima ya. Kiut bak merkah delima. Hidung mancung bagaikan pauk di layang. Alis rambutnya rapi laksana semut beriring. Dagunya bergantung bagaikan lebah. Paham? Dagunya bergantung laksana lebah. Lebah. Kan dagu tu dagu. Lebah. Itu gedung lebah lah. Ini ada kadang ini terlalu tirus, betul? Ada datar. Ini bagaikan dagu bergantung laksana lebah. Indah. Hidung mancung bak pau di layang. Pau tahu pau? Mana yang pau di layang tu? Huruf jim. Huruf jim lah. Jim ya. Maka hidungnya gitu dia. Ini ada kadang lurus gitu. Dia bak pau di layang yang dirindukan. Bukan panjang. Ya, bukan pula dongok ke atas. Kan ada dongok ke atas? Ada kan? Dan itu dicari, betul? Yang dongok ke atas itu kan? Itu apa yang kira-kira bentuknya? Bayang ya. Jadi bibir yang terlalu terbuka, hidung yang begitu. Ini hobinya beranak. Bibir terbuka juga. Beda-beda loh. Beda. Hobi dengan sekedar tagih beda. Hobi loh. Beda. Hobi beda loh. Betul lah ya? Ya, pandai main bola kaki belum tentu hobi. Betul? Tapi kalau hobi tak ada pembola kaki asal jumpa apa? Sipak tu dia. Itu hobi lu. Itu kalau hobi itu bahaya. Ya. Nenek pun dibawa juga. Kekacau tu. Kalau laki-laki, tukang jual es tontong pun dibawanya masuk. Itu hobi lah. Paham maksudnya? Kalau kita pergi ke rumah-rumah hot itu kadang-kadang dalam pernyataan wa'lam ilmal yaumi wal amsi qablahu. Dan aku mengetahui ilmu hari ini dan kemarin sebelumnya. Dan aku mengetahui ilmu hari ini dan kemarin sebelumnya. Apa maksudnya? Kira-kira. Berarti mendorong kita untuk menghafal.
menghafal. Jadi kita yang hari ini dapat, yang kemarin juga dapat. Berarti kita dihafal loh. Itu maksudnya. Apa pelajaran kemarin? Dapat ilmu hari ini dan yang kemarin. Berarti hafal. Yang kemarin tentang apa dulu? Ada ingat yang dulu? Berarti tidak menghafal kita kan? Kan didorongnya kan supaya menghafal. Lalu ijaz. Itu ijaz tadi ya. Ijaz. Aqsamul ijaz ada kalanya bahwa pernyataan yang singkat mengandung banyak pengertian. Itu yang tadi. Pernyataan yang singkat mengandung banyak pengertian, maka disebut ijaz itu qasar. Disampaikan oleh Bu Lurah tadi. Qasar. Walakum fil qisasil hayat. Itu beda contoh itu ya. Walakum fil qisasil hayatun. Dan bagi kamu dalam kisas itu kehidupan. Nanti Pak kirim contoh kisas. Kisas. Di Pakistan itu 7 pezina dan pemerkosa. Pezina, memperkosa dan membunuh. Apa berlaku? Hukum pancung. Tidak ada? Sudah dikirim? Sudah dapat videonya? Belum ya? 7 loh. Diambil satu-satu. Itulah algojo. Itu yang algojo tuh. Dia hanya pedang satu, pakai sebo, ya enggak tahu. Gini loh. Putus, jatuh. Ambil lagi satu. Tempat yang sama loh. Ini diangkat. Susun. Terpisah kepala dengan badan. Pisahkan. Sampai ke 7-nya. Itu dah. Kena berlaku yang hak dan yang batil ya.